45 tertulis, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Pertanyaan saya, bagaimana kasus orang yang bunuh diri? Bunuh diri itu kehendak sendiri atau kehendak Allah? Apa ya? Bunuh diri. Oh, bunuh diri. Kalau kehendak Allah kok rasanya kan nggak mungkin, masa Allah mudah kamu mati bunuh diri gitu. Ini menjelaskan kepada orang awam bagaimana supaya tidak menyalahkan Allah bahwa kamu tetap mati bunuh diri kok, akan bunuh diri gitu. Bagaimana menjelaskan ini, karena tidak mungkin Allah itu mendolimi hambanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu, mana? Biasanya orang yang bertanya mana? Izin Allah. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu juga yang merubah nasib. Ya kan? Innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru bi anfusihim. Ya. Orang itu berarti merubah nasibnya, dia selamat kenapa bunuh diri gitu. Coba di surat kita lihat di surat di lain, surat At-Takabur, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asba'i musibatin fa baka itu wa kasir. Oh, aswara ya. Musibah itu tidak akan datang kecuali ulahnya manusia, ya. Sampai pun kehilangan nyawa, kehilangan harta, kan ulahnya manusia, ya. Ma asba'i musibatin illa bi'idznillah, dan surat At-Takabur, ya. Tidak ada musibah kecuali Allah telah mengizinkan. Nah, dari ayat ini kata bahwa kalau ingin selamat ya dia harus berbuat baik, ya. Ya, kalau mau tidak sampai yang balapan pak motor, mobil, bus, motor jungkir, nah itu berarti dia mencari kematian. Itu termasuk yang proses diizinkan tadi itu, ya. Karena di dasar di surat At-Takabur atau surat Asy-Syu'ara tadi itu ya. Jadi kita orang yang bunuh diri, orang yang gantung diri, orang yang macam-macam, yang mabuk, yang macam-macam, ya. Maka memang sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa dia akan seperti itu, ya. Maka yang bisa mencegah siapa? Kata Nabi, asal tak tahu gubala. Nabi bisa mencegah, kata Nabi bisa mencegah kalau kita banyak bersedekah. Asal tak bala. Jadi bala itu mencegah, bukan malah mencari penyakit. Kita banyak bersedekah. Musibah di depan sana akan terhindar ketika kita sebelum sampai di tempat itu kita bersedekah. Maka banyak-banyak bersedekah, ya, dengan materi khususnya, ya. Oh, ada orang minta dikasih, ada orang kematian dikasih, ada orang yang tak semua dikasih, tahu orang kelaparan kita kasih. Insya Allah itu termasuk takdir mu'alaq, ya, takdir mu'alaq yang bisa dirubah, bukan takdir mutlak. Bunuh diri itu takdir mu'alaq, bukan takdir mutlak yang bisa dirubah. Demikian, moga silakan dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya disuruh bertanya, ya mau bertanya juga mau. Nah, pertanyaan misalnya saya ini seperti KDM. Saya seperti KDM. Ya. Apa itu Kang Dedi? Kang Dedi. Oh. Misalnya saya jadi pejabat seperti Kang DM. Perilaku saya ini ria atau tidak? Ria atau tidak? Ria. Ria. Oh, ria. Sombong. Satu. Yang kedua adalah pahala itu abstrak. Konkretnya seperti apa? Kok pahala bisa dikirimkan ke sana kemari? Konkretnya seperti apa? Saya masih ragu. Saya baca ini sudah berpahala, tak kirim ke. Konkretnya seperti apa kira-kira kalau kita mendapat pahala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua saja dulu. Lagi ya. Baik. Kalau melihat figur seperti saya itu, ya orang bisa disebut ria, bisa sombong, tak kabur, macam-macam. Ada yang mengatakan dia seorang konten, ya, seorang youtuber konten, macam-macam, ya. Memang dia menjadi melangkah. Lebih baik aku jadi youtuber konten, tapi uangnya apa-apa saya berikan kepada mereka, berbanyak.
bukan untuk sombong, bukan untuk saya gunakan untuk foya-foya, nggak macam-macam. Nah sekarang kita melihat dari sisi mana kita menilai orang seperti itu, ya. Bagaimana? Banyak orang yang kembali nyinyir ketika anak-anak sekolah itu merokok di jalan, bolosan, macam. Sekarang jadi baik ya, sholat tepat waktu, disiplin ya, dan tiap berapa bulan sekali dia suruh kembali ke barat di evaluasi. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang suka, ada yang tidak suka. Pro kontra itu jangan nabi pun sudah ada. Sekarang makin marah, gitu ya, karena makin banyak hoax sekarang ini ya. Kita kembali kepada masing-masing. Ada orang yang akan dari dunia itu ria, sombong macam-macam. Ada orang dia terfungsi, anggarannya bukan diusaha untuk kuliah macam-macam, tapi justru untuk rakyat, untuk membantu orang yang tergusur macam-macam. Mau silakan. Kalau Pak Yai cuma sombong Pak, saya pikir beliau itu bukan orang sombong, apa adanya. Sombong kok handphone orang duit ya itu hebatnya punya itu. Yang hubungi bingung lewat bojone. Nah suruh ceramah ya sisinya itu. Ini menurut saya seperti itu ya. Pandangan kita tergantung dari kita. Yang kedua, pahala. Kita kesini itu dari pahala. Yang naik apa pahalanya? Abstrak. Kita bergaji mana banyak abstrak. Ya. Abstrak. Yang kita dapat menyaksikan adalah fakta dan data, ya. Fakta dan data tersaji kita di dunia ini berbuat baik, maka kita akan menerima sesuatu yang baik. Apa yang tidak ya? In asatu. Nah, in asatu. Baik hasantum dan faraha, gitu ya. Kita air gitu. Kamu berbaik untuk dirimu sendiri. Kalau kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri, nggak ada orang jahat bisa itu bahagia. Orang munafik itu bahagia nggak ada. Ya, itu fakta dan data. Orang yang suka silaturahmi, panjang usia, banyak hasilnya, betul nggak? Saya kemana-mana disuguhi, di sini suguhi, nanti bawa pulang, ngaji di bawah ini disuguhi, bawa pulang itu diberi sarung, diberi baju, diberi macam-macam, tapi jangan uang saya nggak mau. Suruh ngasih Pak Nur diberi, saya bukan uang ya Pak. Itu pahala kebaikan kita untuk kita sendiri. Nanti di akhirat juga begitu. Kita yakin apa enggak? Yakin bahwa pahala itu ada, buktinya kita siap selamatnya. Coba kita enggak bersedekah, enggak berdoa, pergi keluar kota, itu banyak musibah yang menimpa kita. Ya, begitu itu merupakan pandangan dari aspek majasi, abstrak, tapi kita yakin. Ya, keyakinan itu ainul yakin sampai yang terakhir hakul yakin. Ainul yakin dengan mata kita melihat orang itu baik. Hakul yakin setelah kita menerima dampaknya, aman, nyaman, tentram, sehat, alhamdulillah, kita hakul yakin ya bahwa pahala itu Allah terima, Allah kabulkan. Itu ya, barangkali itu yang saya sampaikan. Kita jumpa Sabtu 2 pekan ya Ibu, Bapak sekalian, baik yang ada di masjid dan juga yang di online. Kita 2 minggu depan kita libur dulu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo jamaah majelis istiqomah Allah dan diridhoi Allah, dan kita sama-sama diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan kajian Sabtu subuh dan sholat Imam yang 140 sampai dengan 50. Kita dengarkan dan kita sangkan dalam hati, dan yang itu kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang biasa, malah majelis kita tutup dengan doa di awal majelis. Subhanallah wa bihamdihi.